Kak, saya ingin bertanya, apa orang dengan penyakit riwayat TBC tapi sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, apakah lolos nih di tes medical check up-nya? Pertanyaan adalah, dia mempunyai riwayat penyakit TBC namun sudah dinyatakan sembuh total oleh pihak rumah sakit dan dokternya, apa bisa mengikuti kegiatan magang ke Jepang dengan adanya riwayat penyakit tersebut? Sensei, kalau mau ikut program magang minimal itu lulusan apa, Sensei? SMA atau SMK seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan kejar paket C. Nah, itu memang boleh, Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayo gozaimasu. Kembali lagi bersama kami di Koba Channel bersama saya Habi dan rekan saya Rizky. Oke, pada video kali ini kita akan mengupas tuntas nih tentang komentar-komentar teman-teman yang ada di YouTube-nya Koba Channel. Pada kali ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Sobat Koba seputar untuk Tokute Gino atau untuk Kengshu gitu, Sensei ya? Ya, betul sekali. Siap. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke, ada pertanyaan dari apa nih? A_WLDRL. Oke, Kak, kerjanya di Jepang boleh nggak sih pakai hijab? Di Jepang itu kita nggak bisa bilang bahwa nggak boleh atau boleh. Ada sektor-sektor pekerjaan atau bidang pekerjaan yang memang sebaiknya tidak memakai hijab seperti itu. Seperti contohnya bidang pekerjaan perhotelan gitu, Sensei. Karena jangankan di Jepang, Sensei. Betul. Di Indonesia pun betul. Banyak yang betul. Namun memang kalau misalnya kalian ingin mengenakan hijab kalian untuk bidang pekerjaan yang memang benar-benar prefer bisa atau dapat menggunakan hijab kalian adalah memang di bidang kerjaan untuk kaigo atau perawat lansia seperti itu, Sensei. Ya. Dan juga di perusahaan produksi makanan. Betul. Di produksi makanan itu emang nggak berhijab tapi dia tuh tertutup rapat jadi mata doang. Walaupun memang nggak berhijab tapi menutup untuk rambut agar tidak jatuh ke makanan tersebut. Betul. Ya, betul banget. Untuk SSW apakah bisa kembali ke perusahaan awal saat Jepang dulu? Baik, untuk SSW apa bisa kembali? Pertanyaannya agak ambigu juga, Sensei. Untuk SSW, apakah dia memang sebelumnya udah SSW mau balik lagi atau memang sebagai ex Japan gitu ya, atau sebagai ex Kenshusei mau kembali sebagai tenaga SSW. Sedangkan memang SSW ini baru dicanangkan 2019 tahun 2019 bulan April lalu gitu, Sensei. Artinya memang kalau misalnya pertanyaannya ex Japan atau ex Kengshu dan kemudian ingin menjadi tenaga SSW atau visa SSW atau Tokute Gino itu sangat bisa. Itu sebagai kalau misalnya kalian memang pindah ke bidang lain yang memang tadi awalnya adalah misalnya gitu, Sensei ya, adalah sebagai ex Kenshusei sebelumnya, eksekusinya waktu di Jepang itu adalah mungkin di bidang pertanian atau perhotelan atau di bidang-bidang lainnya, kemudian kembali lagi sebagai tenaga SSW atau visa SSW untuk bidang kaigo, tidak menutup kemungkinan itu pasti bisa. Ya, gitu, bisa banget. Jadi saya tambahin ya, Sensei ya. Baik, silakan. Untuk kembali ke Jepang di perusahaan yang sama, apakah boleh atau enggak? Nah, itu tergantung juga nih perusahaan kalian apakah menampung SSW atau enggak. Kalaupun memang menampung SSW, kami bisa membantu. Jadi ada koneksi antara PT kalian yang awal sama Koba. Jadi biar kita bisa salurkan kembali ke perusahaan tersebut. Sensei, kalau mau ikut program magang minimal itu lulusan apa, Sensei? Kalau misalnya bilang lulusan apa, memang sebagian besar adalah lulusan SMA, setara SMA ya gitu, Sensei ya, SMA atau SMK seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan, mohon maaf jika ada yang pernah ada bertanya, Sensei saya ini lulusannya mohon maaf kejar paket C. Nah, itu memang boleh, Sensei, karena memang setara SMA. Namun jika bisa mengikuti pelatihan-pelatihan bahasa Jepang dan kemudian syarat-syarat yang memang sudah kami tetapkan sudah bisa terpenuhi, kenapa tidak? Itu pastinya bisa. Jadi minimal lulusan setara SMA sederajat. Dan ada nih, Sensei, di LPK sebelah itu kayak yang mengkhususkan SMK aja dan jurusan tertentu. Tapi saat Habi masuk sini, Koba tuh lulusan SMA dan lulusan SMK jurusan apapun itu boleh, Sensei, masuk sini. Itu kayak yang luar biasa sih, Koba. Kayak apa ya, jaringan lebih luas gitu. Baik. Jadi memang
kebijakan LPK Masing-masing. masing-masing ada gitu ya Sensei. Ada yang memang menginginkan SMK saja jurusan perawat kah, atau misalnya jurusan-jurusan lain yang memang bukannya SMA. Namun itu kan kebijakan-kebijakan yang mereka khususkan. Oke. Barangkali mereka mau mengerucut bahwasanya untuk menerima tenaga perawat lansia nantinya, apakah seperti itu. Nah memang di Koba ini membuka pintu lebar-lebar untuk lulusan SMA sederajat bidang apapun atau jurusan apapun. Ya, jadi terbuka ya peluang untuk teman-teman yang lulusan SMA ataupun paket C. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya adalah magang di Taiwan itu bisa nggak sih Sensei? Pastinya bisa. Bukan hanya negara Taiwan saja, namun dari negara-negara manapun kalian yang jika ingin bergabung bersama kami dan lalu kemudian menjadi pemagang ke Jepang itu pastinya bisa. Namun memang harus bisa mengikuti pelatihan bahasa Jepang dan kemudian lulus ujian kompetensi bahasa Jepang setara N4 atau JFTA 2. Dan sekarang kan udah banyak ya Sensei artinya untuk ujian-ujian kompetensi bahasa Jepang, ada NATES seperti itu ya. Dan kemudian juga ada selain JLPT gitu Sensei ya. Dan kemudian ada JTES seperti itu ya. Namun memang kalau misalnya kalian untuk berkeinginan atau berminat untuk beraktivitas ke Jepang itu sebagai tenaga Tokutegino, visa Tokutegino atau SSW, ya kalian harus bisa lulus JFTA 2. Nah, kemudian kabar baiknya adalah kami pun memberikan pelatihan bahasa Jepang memang berperiodik gitu ya. Ada kurang lebihnya 7 sampai 9 bulan seperti Sensei ya. Nah, itu juga untuk yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya bukan hanya pelatihan bahasa saja Sensei, pelatihan untuk skillnya juga. Misalnya untuk skill sebagai perawat lansia atau kemudian untuk konstruksi bangunan seperti itu, dan kemudian untuk skill-skill lainnya. Memang namun hingga saat ini kami adalah berkonsentrasi lebih mengerucut untuk skill perawat lansia. Seperti itu Sensei, Kaigo. Oke. Jadi sebelum mereka kerja di Jepang, mereka dibekali, diajari di sini ya Sensei ya. Dari bahasa Jepang dan keahlian. Yang kalau misalnya dari luar Jawa itu bisa nggak sih Sensei daftar di Koba Mirai? Oke, baik, ini ada pertanyaan dari Elang gitu ya. Elang. Oke, baik. Pertanyaan tadi yang Sensei sampaikan adalah luar Jawa bisa daftar nggak gitu ya? Mau dari Pulau Kalimantan, mau dari Sumatera, mau dari Bali seperti itu ya. Penting berkewarganegaraan Indonesia. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Kak, saya ingin bertanya, apa orang dengan penyakit riwayat TBC tapi sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, apakah lolos nih di tes medical check up-nya? Pertanyaan adalah dia mempunyai riwayat penyakit TBC namun sudah dinyatakan sembuh total oleh pihak rumah sakit dan dokternya, apa bisa mengikuti kegiatan magang ke Jepang dengan adanya riwayat penyakit tersebut? Oke, baik. Ada ketakutan tersendiri memang untuk Sobat Koba, misalnya ada riwayat penyakit dalam yang memang menahun kemudian sudah dinyatakan sembuh. Nah, itu wajar gitu ya jika di satu saat akan timbul kembali. Penyakit-penyakit yang memang menahun itu kemudian akan timbul kembali, itu pasti ada pencetusnya gitu Sensei. Misalnya kita mengerucut lagi ya, adalah penyakit TBC. Nah, penyakit TBC ini kan memang menyangkut adalah berhubungan dengan saluran pernapasan gitu ya, paru-paru. Kemungkinan untuk bisa timbul lagi itu pasti ada Sensei. Jadi kalau misalnya pertanyaan bisa atau tidaknya lagi adalah kami memang harus melakukan medical check up ulang. Seperti itu, walaupun sudah dinyatakan oleh rumah sakit yang Sobat Koba dapatkan kayak gitu ya. Namun kami meminta kepada Sobat Koba untuk melakukan medical check up secara menyeluruh di rumah sakit yang memang kami rekomendasikan. Oke, ada pertanyaan lagi nih Sensei. Baik. Dari Gerard Michel. Oke. Gerard Michael. Baik. Untuk seleksi tertulis kisi-kisinya apa aja sih Sensei? Aduh, pakai kisi-kisi segala udah kayak ujian aja nih gitu ya. Oke, ujian tertulis sih sebenarnya jika kalian ini bergabung bersama kami di Koba Group gitu ya, gak usah takut lah. Maksudnya
nggak usah terlalu yang aduh ini nanti ujiannya seperti apa gitu, ada bahasa Jepang. Bahasa Jepang nggak ada sama sekali ya. Yang pasti ada pengetahuan umum ya, seperti apa namanya, ada matematikanya juga. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seputar misalnya tinggi badan, berat badan, kemudian keluarga. Dan bicara matematika nih Sensei, mungkin pada Don juga yang pada takut nih. Ini matematika dasar doang kan ya Sensei ya? Matematika dasar kok. Oke, khawatir buat teman-teman semua. Oke. Baik. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Min, itu 8 bulan untuk pelatihannya sampai ke Jepang atau cuma pelatihannya aja? Oke, Itu gimana? jadi pembelajaran, karena pertanyaannya adalah 8 bulan pembelajaran saja atau sudah sampai proses terbang? Pertanyaannya gini, pembelajaran bahasa Jepang jika dilakukan 8 bulan hingga kalian terbang, apakah kalian sanggup? Ya, betul juga ya. Nah, itu dia makanya. Karena pembelajaran bahasa Jepang itu adalah kalian juga harus memperdalam huruf asli bahasa Jepang, ada hiragana, katakana, kanji, dan harus lulus uji kompetensi bahasa Jepang selevel atau setara N4 JLPT atau N2. Mohon maaf, apakah sanggup 8 bulan hingga terbang? Bukannya kami bilang itu muri atau tidak mungkin gitu Sensei. Itu mungkin aja. Jadi kalau misalnya kalian bisa mengikuti pelatihan kurang lebihnya 8 bulan itu kami sediakan untuk pelatihan bahasa Jepang saja, itu belum termasuk untuk sampai proses terbang. Karena bagaimanapun juga terbang atau tidaknya kalian harus memperjuangkan mempunyai sertifikat ujian kemampuan bahasa Jepang. Jika kalian belum lulus untuk sertifikat kemampuan bahasa Jepang kalian atau skill kalian yang jika ingin mengambil program Tokutegiri atau SSW, belum bisa berangkat. Intinya seperti itu Sensei. Dan kita juga menunggu dari pihak Jepang Sensei ya, apakah itu yang namanya COE Sensei, izin tinggal di Jepang, itu memerlukan waktu juga. Iyalah, kalau misalnya COE itu kan udah berproses jika yang bersangkutan atau peserta tersebut, calon pemagang tersebut sudah mengikuti wawancara dan lolos kayak gitu. Dan lagi pula kalau untuk mengikuti proses wawancara juga kan mereka juga harus ada sertifikat uji kemampuan bahasa Jepang. Pertanyaan berikutnya yaitu gimana sih cara proses kerja di Jepang bidang perhotelan? Oke, gimana tuh Sensei? Baik, ini gimana proses kerja perhotelan di Jepang? Karena pengalamannya sudah ada di perhotelan dan ingin kerja di perhotelan Jepang. Prosesnya gampang. Silakan daftar secara online atau secara offline. Kalau online bisa buka di website kami ya di www.koba.co.id gitu ya. Atau secara langsung datang aja ke Koba yang ada di Depok Timur seperti itu. Nah, prosesnya seperti apa? Itu bisa Sobat Koba ikuti di Instagram maupun di Facebook kami seperti itu ya. Atau nanti akan bisa kalian hubungi WhatsApp yang ada di nomor di bawah ini seperti itu. Jadi tadi kan bilangnya bidang perhotelan, sudah ada pengalaman bekerja di bidang perhotelan, pasti bisa seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga, namun satu kuncinya, bisa mengikuti pembelajaran atau pelatihan bahasa Jepang dan bisa lulus ujian kemampuan bahasa Jepang setara N4. Oke, lebih lengkapnya lagi silahkan jangan ragu untuk tanya-tanya lagi ke WhatsApp gitu Sensei ya. Akan kami bantu jawab. Betul. Next, pertanyaan berikutnya. Baik. Sensei, apakah kalau punya tato kecil ini bisa lolos magang ke Jepang? Memang persyaratan kami ada tertulis gitu ya. Persyaratan kami ada tertulis, peserta magang baik pria maupun wanita tidak diperkenankan untuk memiliki tato. Ya, baik pria maupun wanita. Dan untuk peserta pria itu tidak memiliki tindik kuping. Beda ya kalau untuk peserta perempuan atau wanita ya, itu beda. Dan kemudian tidak mempunyai cacat tubuh, mohon maaf, yang mungkin pernah mengalami kecelakaan dan kemudian ada patah tulang seperti itu Sensei. Mohon maaf, jadi bukannya kami tidak berkenan merekrut, namun memang syarat, memang ketentuannya memang sudah kami berlakukan seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Sensei, kalau misalnya udah punya sertifikat Kaigo nih, Kaigraver di Taiwan, apakah bisa masuk Koba? Dan prosesnya seperti apa, Sensei? Baik, ini kan pertanyaan ex Taiwan sudah ada sertifikat caregiver. Namun itu kan
ranahnya Beda adalah ya, Sensei. ex Taiwan gitu dan kemudian sertifikasinya adalah ex Taiwan. Nah, kayak gitu. Kami meminta untuk mengikuti ujian skill Kaigo dengan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia yang memang kami terapkan jika ingin menjadi tenaga dengan visa SSW atau Tokote Gino. Nah, itu harus mengikuti uji kemampuan skillnya berbahasa Jepang dan bahasa Indonesia sendiri. Jadi mohon maaf, walaupun kalian sudah punya sertifikat yang Taiwan atau dari negara manapun, kami meminta untuk mengikuti pelatihan dan kemudian mengikuti ujian skill. Ya karena dari bahasanya udah beda Sensei, Taiwan banget. dan Jepang. Betul. Dan cara penanganan ke pasiennya pun Standarnya pasti beda. Iya. Walaupun memang ada kesamaan, namun memang ada perbedaan-perbedaan yang memang kita harus diberi pelatihan kembali seperti itu. Ya, betul banget. Semoga terjawab pertanyaannya. Amin. Ada pertanyaan berikutnya tentang JLCT atau ujian tes bahasa Jepang. Silakan dijawab Sensei. Baik, makasih. Baik Sobat Koba, dimanapun kalian berada, uji kemampuan atau uji kompetensi kemampuan bahasa Jepang itu selain Japanese Language Proficiency Test atau JLPT kayak gitu ya. Itu kan memang JLPT itu kan memang uji kemampuan bahasa Jepang yang pertama Sensei. Namun sekarang ini udah banyak, ada NATES yang tadi disebutkan, ada JTES, ada JFT kayak gitu Sensei. Dan ada juga JLCT, Japanese Language Capability Test. Kalau misalnya bertanya, itu JLCT seperti apa? Kurang lebihnya ujian kemampuan bahasa Jepang itu memang adalah ujian kompetensi bahasa Jepang yang berlevel dari level paling dasar itu level 5 hingga level 1 Sensei. Nah, kemudian periode-periodenya kapan bisa mengikuti? Yaitu di bulan-bulan ganjil setiap tahunnya. Namun, memang di tahun 2021 ini terakhir kami menyelenggarakan yaitu di bulan September tahun 2021 tanggal 19 lalu. Dan harusnya di bulan November ini yaitu di bulan ganjil yang tadi sudah saya sampaikan tidak menyelenggarakannya karena mengingat pihak Jepang pun memberikan pengumuman bahwasanya di tahun 2021 ini belum bisa menyelenggarakan karena terkait memang pandemi yang masih belum berkesudahan seperti itu Sensei. Namun informasi yang terbaru kami dapatkan yaitu dari pihak Jepang atau pihak dari penyelenggara JLCT yang berada di Jepang akan diselenggarakan kembali di tahun 2022 yaitu di bulan Maret. Sekali lagi akan diselenggarakan kembali di bulan Maret tahun 2022. Untuk tanggal pastinya akan kami informasikan lebih lanjut karena memang hingga saat ini tanggal pastinya kami belum dapatkan. Seperti itu. Oke, semoga terjawab pertanyaannya. Oke, ini udah banyak banget Sensei pertanyaan yang kita jawab Sensei. Hai. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua puas akan jawabannya. Semoga baik. Dan jika teman-teman belum puas dengan jawaban kami, silakan dikontak aja di WA kami. Jangan ragu-ragu. Semoga kami bisa menjawab dengan detail lagi. Terima kasih Sensei. Untuk teman-teman jangan ragu masuk Koba karena Koba selalu memberikan solusi. Bukan ilusi. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.